Kenapa nggak di copy yang di grup itu aja? Udah. Udah. Terus kamu masukin aja link beritanya. Kopas aja yang dari grup Tan. Berarti nanti kayaknya kita 10-15 tuh disuruh apa ya? Menceritakan Gabung. progres kita nanti. Iya, di Zoom besar sama kelas. Nanti yang mau jadi jubir siapa? Adi. Tika. Tika tuh loh. Adi aja yang cowok jadi imam. Nanti kita bantu kok di. Bilang apa aku? Ya ini aja. Jalannya diskusi Kalian kayak disuruh gimana. cerita. Intan lah itu loh. Intan tuh jago bercerita. Jangan ada berantem rumah tangga. Karena kita nyamuk ya, Tik. Enggak lah. Gimana? Satu lagi. Kok ngelek? Sabar. Oke. Terus apa ya? Nah, terus Inti. ini gimana ya? Intinya Mau dikaitannya sama apa ya? Atau Kaitan. cuma isi dari beritanya aja? judul berita. Isi berita keseluruhan gitu aja, Tik. Berita. Tan. Latar belakang isi. Berita. Ya, kelompok lain dijadiin satu. Nah. Berarti kalau isi berita kelompok lain dijadiin satu. Berarti 4 itu jadi satu kan? Iya. Dari pemaparan berita memiliki inti yang sama ya? Komoditasnya pangan kan, kopinya. Namanya Pangan. mulai terjadi inflasi. Yaitu adanya inflasi, yaitu pemberitaan tentang inflasi. Yaitu terjadinya inflasi, apa pemberitaan inflasi? Terjadinya inflasi Di beberapa komoditas. Dalam kehidupan. Dalam itu kok. Dalam Indonesia lah. Indonesia berarti ya? Berarti di Indonesia. Dalam suatu negara Indonesia. Deka itu salah itu, kok mati? Salah dia. Kok mati katanya. Di Indonesia. Nah. Pada berbagai komoditas. Di berbagai komoditas, enggak? Ya, di berbagai. Pada berbagai komoditas pangan seperti makanan, minuman, cabai gitu aja lah. Cabai yang paling merah. Ini tadi yang paling menonjol. Cabai merah. Seperti bahan pokok. Ya. Tembakau. Biar ini. Cabai merah sih yang paling ini tadi paling telur berpengaruh. Ayam. Punya aku. Ayam, tembakau. Mana ya ini? Seperti gini aja lah. Seperti cabai, telur. Nah, bawang. Hah? Ada bawang tadi? Ada, punya aku bawang. Bawang. Minyak goreng. Bawang. Minyak. Tembakau. Ayam.
Goreng. Pokok lainnya. Itu pada berbaginya diganti jadi di berbagai tan. Oke. Terus apa lagi? Terus kenaikannya berapa? Oh, Ya, kenaikannya. kenaikannya bisa. Beda-beda soalnya. Kalau punya aku bulan November, punya Bella kan Oktobernya. Punya Intan Mm-mm. tadi Apa sih? Wih, Cepet banget. ini sekarang diupload loh guys. Ya Allah Gusti. Wah. Allah. Yuk, semangat. Yuk, yuk, semangat. Oke. Berarti nanti kamu aja sekalian ngirim ya, Tan? Ngirim ke LMS. Iya, kan Nggak perlu. filenya di kamu. Nggak perlu di edit bagus ya. Alah, sak wae. Lah ini nggak nek mau diedit edit nggak ada waktu Iya, kita. belum tentu Aja, diperiksa juga. backgroundnya. Heeh. Enggak, Aku nggak biru tau warnanya. Inflasinya Coba di ini. gimana kenaikannya? Ntar aku buka lagi. %0,28. sama kayak aku. 0,28. Wah, 0,28% pada November 2020. Ya, sama. Berarti punya Bella yang Oktober ya. Berarti kenaikan inflasi pada bulan Oktober sebesar Aduh. berapa punya Bel? Bentar. 0,7 Aurel? 0,07%. 0,07. Sedangkan Kemudian lalu pada bulan November iya ya. Videonya masih tanggal 10 kok yang upload. Tanggal 10 Jadi kamu masih punya buat edit. di YouTube ya. Nanti langsung aku kerjain hari ini Biar enggak Ya udah, nggak apa-apa. Terserah kamu. uploadnya Bel. Iya, kayaknya di YouTube. Linknya biasanya. Oh iya. Aku belum ngetek. Udah. udah. Kenaikan ini menyebabkan ini bukan harga semakin naik. ya harga semakin naik. Ojo ditulis sih. Dapat ini. Dan permintaan tetap, penawaran tetap. Menurun atau tetap ya? Permintaan menurun di sini. Penawaran. Nah, Oh, penawaran permintaan lah. Kan penawaran tadi yang menjual kok. Yang penawaran Penjual. berarti penawaran meningkat, nggak sesuai hukum. permintaan menurun. Kalau penawaran yang meningkat, entah semua harga murah dong, Di. Enggak lah. Penawaran kan berarti penjual. Berarti kalau nggak mungkin kan penjual menjual harga dengan murah. Kalau misalnya harganya naik berarti Enggak. Maksudnya bukan harganya, barangnya. Kalau misalnya penawaran barang semakin banyak kan, berarti permintaannya semakin dikit, makin murah itu harga. Iya enggak? itu nggak dijelaskan. Misalnya kalau terjadi inflasi, Kalau terjadi inflasi kan semua jadi mahal. Karena kita perlu barang, tapi barangnya nggak ada. itu kita dari sisi pembeli kan. Iya. Berarti kita
Permintaannya besar atau kecil? Kalau Kecil kan? dari sisi pembeli makin besar. Kok besar? Yang bener. Kan karena kita maksudnya kita beli terus tapi nggak ada barangnya yang mau kita beli. Jadi harga itu naik. Oh. Maksudnya kan kalau kita membeli barang dengan harga yang mahal, apakah pembelian kita itu semakin meningkat atau menurun? Atau kita nggak membeli pada saat itu? Ya kalau misalnya gini kamu butuh beras, harga beras 13.000. Mau nggak mau kamu harus beli kan? Kalau nggak kamu nggak makan. Ya, kita beli kan. Kita membelinya itu lebih sedikit atau lebih banyak? Ya sama aja kan. Tapi kalau sesuai misalnya kebutuhan. ya. Tapi kalau misalnya pendapatan kita tetap, sedangkan harga beras naik, itu pembelian kita itu menurun atau meningkat? Menurun Ya kan sama karena Menurun karena menurun karena pendapatan kita kan tetap, sedangkan harga beras tapi naik. kalau misalnya kamu 1 bulan butuhnya 30 misalnya 12 kilo gitu. 12 kilo. Kalau misalnya kamu beli 11 kilo, kurang dong. Iya kurang, makanya penurunan karena kan harganya mahal. Kalau misalnya aku beli 12, berarti pendapatanku cuma hanya tetap. Aku nggak bisa beli 12. Terus kamu nggak makan? Itu beda, maksudnya beda. Ya emang itu ekonomi kayak gitu, sama aja makanya. Yang ngutang lah, harus ngutang Ya kalau ngutang tetap. sama aja, tapi kamu beli kan intinya. Iya beli. Iya. Enggak, ini kan berarti kan Ya. inflasi terjadi karena barangnya tuh dikit, tapi permintaannya tuh banyak. Ngerti enggak? Ya berarti masuk ke penawaran dikit. Barangnya tuh dikit. Inflation ya. Yang inflasi terjadi karena Kalau demand full and ya nggak? banyak kan? Kayak gitu Tapi bukan? penawarannya tuh tetap. Iya. Oh, penawarannya tetap. Iya, dia penawarannya tetap. Misalnya penjualnya cuma punya, misalnya ya, penjualnya cuma punya 10 kilo beras. Sementara permintaan itu ada 20 kilo beras. Mau nggak mau kan harga naik. mereka kayak, wah kesempatan ningkatin harga, naikin harga biar yang makin mahal, yang apa ya, kayak kelangkaan gitu loh. Kita kan berbicara dengan apa kan? Dampak dari inflasi kan? Iya, dampaknya kan gitu. Kalau meningkatnya harga, tapi ininya tetap. Aku menangkap maksudmu tadi kan mengenai apa penyebab inflasi kan? Penyebab inflasi karena pembelian meningkat, benar kan? Iya kan? Iya. Nah, kita berbicara dampak apa yang terjadi dari inflasi tersebut? Apa dampaknya bagi konsumen dan produsen kan? Nah, kalau bagi produsen, dampaknya apa? Dia kekurangan karena kekurangan ini kan kekurangan bahan, kekurangan supplier. Nah, jadi dia terpaksa menaikkan harga. Iya. Ya kan? Nah, dari sisi dia pembelinya butuh menurun kan? Atau meningkat? Kalau misalnya harga barang naik, kamu itu semakin niat membeli atau semakin membelinya sedikit kalau misalnya harga barang naik? Kalau misalnya emang kebutuhanku ya tetapnya belinya segitu meskipun harga barang naik. Ya kalau kita butuh mesti kita ya ngikutin harga toh. Iya. Iya. Jadi kita bahas apa sih? Kita isi apa nih? Ayo lanjut aja lah. Kita bahasnya lain. Nah, tadi kan bahasnya disertai penawaran yang. Jadi kita lanjut aja, lanjut. Kalau yang di teori kemarin penawarannya tetap, tapi permintaannya meningkat. Itu entah maksudnya ke apa? Yang dari pool apa? Domestic pool inflation. Oke. Kalau dari berita aku ini permintaannya menurun, Sepi. Permintaannya menurun. Kalau kenaikan tersebut menyebabkan harga semakin meningkat disertai penawaran semakin meningkat juga. Ya udahlah terserah lah, bingung aku malahan. Atau gimana?
Kalau harga semakin meningkat berarti penawaran juga semakin meningkat ya? Atau semakin menurun? Untuk penawaran, berarti dari sisi produsen. Kalau harga meningkat, berarti di tempatku ini loh, ada permintaannya naik, penawarannya menurun. Tapi nggak ngerti ya. Permintaannya naik, Penawaran menurun. penawaran menurun. Itu dari mana? Dari yang materi itu ya? Iya. Kan aku soalnya tak kaitin. Coba ya, aku cek-cek lagi ya. Iya. Kalau Coba enggak ini itu Dila. ditinggalin dulu aja. Nggak apa-apa. Riz, Iya, iya. kan kita Kita bahas lanjut yang yang lain. iya benar-benar. Bahas apa ini? Kaitan sama materi aja kali ya. Itu Iya, gimana? kaitan dengan iya ya, kaitan dengan materi. Dengan materi inflasi. Ntar aku lihat dulu. Satu, penyebab kan atau sumber inflasi? Iya. Sesuai PPT Ibu aja di. Penyebab. Oke. PPT penyebab. Penyebab. Penyebab kan? Penyebab inflasi. Penyebab inflasi. Inflasi. Mana? Ntar aku baca dulu. Penyebab. Demand inflation. Peningkatan jumlah permintaan efektif. Ntar, aku ambil buku bentar. Oke. Adi. Ini tadi aku baca ya, aku searching dampaknya itu bisa loh, kayak kata tempatmu, pendapatannya tetap tapi harga barang atau jasa naik. Iya, harga barang naik, Iya. benar. Iya, bisa Pendapatannya, itu. pendapatannya tetap, harga barangnya naik. Ini kita penyebab inflasinya kan ada ini kan, ada dari berdasarkan penyebabnya. Jenis inflasi kan ada banyak kan? Ada Itu pilih salah berdasarkan satu aja. kita berdasarkan penyebabnya aja ya. Iya, nggak apa-apa kalau mau berdasarkan penyebabnya doang. Asal timbulnya. Asal, Enggak lah ya, enggak nyambung ya. Itu kan dari dalam negeri dan luar negeri enggak nyambung ya. Ini, kalau dari penyebabnya ya. Dari jenis inflasi atau? Jenis. Dari jenis inflasi kita pilih apa? Penyebab atau cakupan? Penyebab. Ada besar, berat, atau ringannya. Penyebab ya, karena lebih cocok. Penyebab. Yang pertama demand. Demand pull inflation. Iya. Demand pull Karena kan ini banyak yang membutuhkan berbagai ini, bahan pokok, bahan pangan. Tapi karena semakin meningkat, penawarannya itu tapi tetap gitu loh. Iya. Jadi maksudnya dia ke demand pull inflation. Kan kalau di pengertiannya demand pull inflation apa tadi kamu baca apa yang demand? Yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Nah, berarti kan lebih banyak gitu loh daripada penawarannya. Ya nggak sih itu? Berita-berita itu. Ya benar. Permintaannya. Permintaan akan bahan pokok gitu ya? Iya. Permintaan akan bahan pokok meningkat, sedangkan supplier atau pasokan dari bahan pokok tersebut tetap atau menurun. Udah meningkat. Meningkat, sedangkan suppliernya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut gitu aja. Sedangkan supplier tetap.
Ya, tetap atau tidak dapat memenuhi. Atau tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian terjadilah demand pull inflation. Nah, Terus bisa dikaitkan pada sumbernya. Kalau sumbernya dia termasuk domestik. Beda. Ini kan penyebab. Sumbernya beda lagi. Nah, sekarang kalau mau masuk ke sumbernya. Berarti aku beda slide nih. Judul baru. Nggak usah dipindah. Pindah ya? Pindah aja lah. Gini aja, ya nggak terserah kamu pindah nggak. Berdasarkan apa ini? Asalnya? Iya kan? Sumbernya. Oke. Ya sama kok asal sumber. Misalnya sumber timbulnya. Sumber timbulnya nggak apa-apa. Domestic inflation. Karena bentar. Gimana? Bentar ya. Ini kan domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Apakah di dalam berita itu ada berita mengenai itu nggak ya? Karena uang ada nggak? Kalau tempat tuh ini ya ada ya? Gimana? Enggak, dengerin dulu, tapi nggak tahu ya, tolong dikoreksi. Kalau tempatku aku ambil domestik karena ini tuh dari dalam negeri. Terus faktornya itu, penyebabnya itu yaitu barang semakin sedikit dan menurun, namun permintaan barang tersebut tetap atau semakin meningkat. Tapi kan itu tadi kita bahas tadi dari sumbernya. Iya kan ya. tadi kan permintaan meningkat, sedangkan suppliernya kan menurun. Gimana? Oh ya udah, berarti nggak usah aja itulah. Soalnya kalau aku buat di sini tuh kayak uang tuh banyak beredar di masyarakat. Oh, oke. Ya udah, berarti itu jangan sumbernya. Berarti nggak jadi kan? Iya, jenis cakupan coba. Ganti jenis cakupan. Sumbernya kayaknya nggak ada ya. Kan kalau sumber kan dalam negeri sama luar negeri itu. Iya benar. Iya nggak? Berarti nggak usah ya sumbernya. Enggak, berdasarkan cakupan aja. Cakupan pengaruh. Iya, cakupan aja. Cakupan itu kayak sifatnya bukan sih, berdasarkan cakupan atau sifatnya? Kalau cakupannya kayak itu terbuka, isinya tertutup. Cakupannya tertutup. Terbuka itu terbuka kayak. Kalau tertutup kan dia cuma ada di 2 atau 3. Kalau ini kan di berbagai. Oh iya. Hampir semuanya kan naik gitu, ya nggak sih? Iya. Coba koreksi aku salah. Iya, ini hampir semua naik, terutama sembako. Terjadi pada semua barang kan? Komoditas. Iya. Inflasi terbuka. Iya, inflasi terbuka. Masih terbuka. Kita upload ini 10.30 ya? Iya, tapi kalau aku baca di belajar, dia masih bisa sampai jam 1. Ya, oh, oke. Jam 10 nanti, setengah 10 nanti kan, setengah 11. Zoom kan? Iya, Zoom. Ya. Ini? Udah. Di berbagai jangan semua barang, di berbagai komoditas. Udah selesai nih? Belum. Enggak, sampai 10.30. Kan tambah 15 menit. Enggak. Oh, itu si siapa? Nanti masuk lagi.
Mas, udah habis tik. Masih 10 menit kok, nggak apa-apa, nanti nunggu sampai habis aja. Ya udah. Nggak apa-apa. Kenaikan harga ya. Kenaikan harga di berbagai komoditas meningkat, terutama pada harga bahan pokok. Begitu? Ya udah nggak apa-apa, gitu aja. Ini hanya ini demand pull inflation. Iya. Berarti cuma satu ya? Itu aja. Yos, penyebabnya satu, sumbernya satu, cakupannya. Sumbernya Samanya- enggak tadi. Apa? Sumbernya enggak kan tadi? Enggak jadi. Enggak, timbulnya enggak, bingung. Antara bingung sama enggak. Berdasarkan ini, berdasarkan berat atau ringannya. Iya, ini termasuk apa? Ringan. Berapa tadi ini ya? 0, Karena iya, rendah baru ya kan? nol. Iya, belum Ini sampai 10%. ringan. Udah. Inflasi ringan berapa persen? Kenaikan Kurang harga dari- barang secara Kurang dari umum 10%. Iya. ya itu di bawah 10%. Kenaikan. Oke. Kenaikan apa tadi? Kenaikan harga barang atau jasa. Bukanlah, kita kenaikan harga barang itu aja ya, Iya, barang. kenaikan harga. Harga barang komoditas kurang dari 10%. Dan masih bisa ditangani oleh pemerintah. Ya, lanjut aja itu kenaikan harga bahan pokok kurang dari 10% dan masih bisa ditangani atau dikendalikan. Enggak. Itu yang inflasi ringan jangan kurang dari 10%, tapi kamu tulis aja 10%. Kalau di bawah 10% dia masih masuk ke ringan. Kan kita ringan toh? Iya. Oh, bener nih. Iya. Oh, bener. Di bawah 10% ya bener. Kesimpulan. Udah. Kesimpulannya apa ya? Oh, pendapat kita. Ya sama aja kesimpulannya. Iya, udah kesimpulan aja. Ya kesimpulan aja. Berapa slide itu? Tan. 6. Paling 6 enggak nanti dulu, 5 lah. Ini digabungin. Iya, nggak apa-apa. Jam berapa Zoom? Udah 10.15. 10.30. Oh, Lama. sorry. Oke, 15 menit lagi. kesimpulan. Jadi, Kalau di sini gimana? menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dan laju pertumbuhan barang dan jasa harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan penawaran barang. Jumlah uang beredar senantiasa harus dipantau dan dikendalikan. Apa ini? Itu beritamu bukan? Bukan. Buku. Nah, itu nggak berkaitan dengan berita kita lah. Ayo, gimana Ini ya? aja. Dari berita yang telah kita bahas, kesimpulannya adalah kasus ini termasuk dalam inflasi yang tadi kamu tulis. Ya, Terus, benar. Tambahi 1 slide buat dampak inflasi, bisa nggak? Tan. Belum kesimpulan kan? Sebelum kesimpulan, kita tulis dampak inflasi. Tambahi 1 slide. Nah, tulis dampak inflasi, terus
Ntar kan biar bisa dikesimpulan dari inflasi tersebut berdampak pada bla 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 bla. Ini searching aja nggak apa-apa. Enggak kok, udah ada di apa? Udah ada di PPT tuh, PPT, dampak inflasi. ikutin PPT aja. Atau ikutin bukuku biar nggak sama. Apa? Ya udah nggak apa-apa, ikutin bukumu terserah. Ikutin mana aja. Menyebabkan terjadinya kenaikan hasil produksi dan kenaikan inflasi. Ya terserah ikutin mana aja. Buku boleh. Kita bahas nggak sih? Dibahas enggak? Ini kenapa bisa menyebabkan terjadinya kenaikan hasil produksi? Karena harga mahal. Karena barang dari barang pokok itu loh kan barang pokok meningkat, harganya makin mahal. Otomatis kan produksi juga meningkat dengan harga yang mahal. Bentar. Kan tadi dampak inflasi kita kan permintaan meningkat sedangkan barang pokok menurun atau tetap. Benar nggak? Atau tidak memenuhi? Itu dihapus aja lah daripada bingung. Penyebab. Guys, nanti ada ininya nggak sih? Kayak solusinya gitu. Itu yang tadi yang pertama itu dihapus aja lah daripada kita bingung. Oh. Ngerti nggak? Bateraiku. Bentar. Yang apa? Yang mana? Yang kita diskusikan tadi yang awal. Yang mana? Terus sih, boleh. Set berapa ya? Set 1 po ya, coba. Set 2. Nih. Nah, ini dihapus aja Pak ya, yang dari kenaikan tersebut. Oke. Iya nggak, Di? Yang mana? Oh iya, benar. Iya, daripada kita bingung nanti ditanyain bla 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 malah nggak ngerti yang jawab gimana. Iya, benar. Nah, gini aja isinya. Nah, udah. Udah, itu jangan dihapus. Enggak. Dampaknya tuh merugikan orang-orang yang memiliki penghasilan tetap. Nah ya, nggak apa-apa itu tulis. Iya, benar. Iya, dampaknya. Merugikan orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk kas. Nah, bisa. Itu kan dampak negatif dan dampak positif ya nggak sih? Emang Kan ada Negatif semua itu. Kan ada dampak positifnya juga. Misalnya orang yang menumpuk kekayaan berwujud harta tetap, barang dan emas kan itu diuntungkan. Merugikan loh. Enggak, menyimpan emas menguntungkan. Iya. Iya, seperti yang biasa itu. Ya udah nggak apa-apa, tulis saja. Kalau kamu mau nulis atau yang positifnya. dampak negatif aja ya, dampak negatif aja lah ya untuk masyarakat. Lanjut. Sabar. Oke. Pendapatan yang mereka miliki tak mampu memenuhi kebutuhan maksimal. Merugikan para konsumen. Apa? Merugikan para konsumen atau pembeli. Mereka tak mampu untuk memenuhi kebutuhan secara maksimal. Ya bisa itu. Karena harganya kan sama naik. aja dengan ini, dengan merugikan orang-orang yang memiliki penghasilan tetap nggak sih? Nah, udah. Satu lagi. Di buku ada berapa? 3 sih. Ada 5. Oh, di bukumu?
Ya udah tulis aja semua nggak apa-apa Tan. Yang dua kita nanti tinggal kamu lanjut tulis nanti. lagi deh. Ada nih. Dampak inflasi terhadap perhitungan harga pokok. Inflasi bisa menyulitkan para produsen dalam menghitung harga pokok produksi. Sama Berarti aja. penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Iya. Nggak usah. Nggak jelas nih Udah penjelasannya. merugikan investor aja udah, merugikan investor dah. Oh, ya udah. Udah. Dah, terus? Oke. Ini apa tadi tiga penetapannya? Produsen Penetapan, kesulitan. uh, Penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Harga pokok Mm-mm. produksi. Nah, Penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Udah cukup Oh, 4 harga lah ya. pokok. harga pokok produksi. Dan harga jual Harga pokok produksi. menjadi Oh, siap. sulit. Oke, udah yuk masuk ke ini kesimpulan. Ya ampun, tipe terus. Produksi. Santuy, Bun. Nah, kesimpulan. Ya, yuk kesimpulan. Jadi, Itu kamu inflasi apa aja tadi? Do mindful. the mindful inflation. Kopas Mm-mm. saja, Tat. Kopas saja. Oh, ya wes. Yes. Dalam Terus? berarti langsung di mindful inflation aja, nggak usah pakai inflasi lagi. Oh. Ya, iya benar. Dalam. Iya kan? Benar. Yang atas, nah, ya itu. Ya. Terus koma, apalagi itu? Terus apa tadi? Yang termasuk dalam Cakupan. Terbuka. inflasi ringan. Termasuk ke dalam inflasi ringan. Termasuk Sama satunya apa lagi itu tadi? Tertutup, terbuka. Terbuka ya. Dah. ringan, typo. Kurang. Ringan. Nah. Terus dan bertambah pada kopas itu. Udah selesai. Nggak bisa kopas ini kurang ajar. Semprul. Nggak bisa di copy. Kok ketik dulu. Sabar. Merugikan orang yang berpenghasilan tetap. Terus apa lagi tadi ya? Merugikan ya, Tan? Merugikan penyimpan kekayaan. Merugikan orang yang menyimpan kekayaan. Sulitnya dan yang terakhir. Dan penetapan harga. Sulitnya penetapan harga pokok dan harga jual. Nah. Ini kopas ya? Orang merugikan orang yang menyimpan kekayaan secara tunai. Oh iya. Kurang. Iya, orang yang menyimpan. Oke, udah yuk. Selesai. Dah. Di-save dulu. Oh iya. Apa namanya? Diskusi berita?
Mm-mm. Pas waktunya. Pas yo. Nanti Yuk. Adi jubir ya yang cerita. Bela aja lah, bela sumpah, bela aja. Enggak, Yuk, kamu Mister. aja. Sweet kalian. Adi jubir. Yuk Di, Ntar, sweet nanti Di. kalau jaringanku nggak bagus, ya Alah, sana ya. enggak. Iya. Nanti kalau Oke. jaringannya nggak bagus dibantu. Kalau kamu Iya, hilang ini sendiri. sama Bella. Ayo Bella masuk ya. Kamu dulu, kamu ya. Tutup dulu biar bisa aku stop screen. Oke. Oke teman-teman, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.